Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Dwinanda Indriartio dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang organisasi pergerakan bersifat moderat. Organisasi pergerakan nasional bersifat moderat adalah organisasi yang berupaya menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah kolonial Belanda atau yang disebut kooperasi. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Belanda terus melakukan tekanan keras terhadap organisasi-organisasi yang ada. Berikut merupakan organisasi-organisasi pergerakan nasional bersifat moderat, yaitu Partindo, Parinda, dan GAPI. Contoh organisasi nasional yang bersifat moderat: Partai Indonesia (Partindo). Ketika Insinyur Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1925. Sejak awal berdirinya Partindo, memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI, yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama, yaitu self-help dan non-kooperasi. Partindo semakin kuat setelah Insinyur Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932. Setelah dibebaskan dari penjara, namun kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Di dalam organisasi Partindo, terdapat perpecahan yang mendalam. Ketergantungan pada seseorang pemimpin dikritik habis oleh mereka yang menentang perubahan PNI. Mereka menyebut dirinya Gerakan Merdeka, kemudian membentuk partai baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Maka karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar. Tokoh-tokoh Partindo: yang pertama Sartono, yang kedua Insinyur Soekarno. Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya, Parindra. Parindra didirikan di kota Solo oleh Dr. Sutomo. Pada tanggal 26 Desember 1935, Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, PBI. Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun non-kooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luwes. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di Volkskrad adalah Muhammad Husni Tamrin. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, Parindra melakukan programnya, yakni yang pertama, melakukan pencerdasan secara politik, ekonomi, sosial kepada masyarakat sebagai bekal dalam menjalankan pemerintah sendiri di masa depan. Yang kedua, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, pendidikan, dan kedudukannya. Yang ketiga, membentuk dan menjalankan aksi besar hingga diperoleh pemerintah yang demokratis berdasar kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Yang keempat, bekerja keras di setiap bidang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara ekonomis, sosial, maupun politis. Yang kelima, mengusahakan adanya persamaan HAM dan kewajiban serta kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Parindra membentuk organisasi rukun tani, membentuk syarikat-syarikat pekerja, menganjurkan swadisi ekonomi, dan mendirikan Bank Nasional Indonesia. Kongres kedua dilaksanakan di Bandung pada tanggal 24-27 Desember 1938. Karena saat itu Dr. Sutomo sudah meninggal, maka Kongres memilih KRM Urianingrat untuk menjadi ketua partai. Dalam kongres itu, diambil keputusan-keputusan antara lain tidak menerima peranakan Indo menjadi anggota, berusaha keras mengurangi pengangguran, dan meningkatkan transmigrasi guna memperbaiki kesejahteraan. Tokoh-tokoh Parindra: yang pertama Muhammad Husni Tamrin, yang kedua Dr. Sutomo. GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Pada tanggal 15 Juli 1936,
Partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutarjo Kartodikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut atas prakarsa Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939 dibentuklah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendorong terbentuknya GAPI. 1. Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar dadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri. 2. Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme. 3. Sikap pemerintah yang kepentingan bangsa Indonesia kurang memperhatikan tujuan GAPI adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia berparlemen. Tuntutan Indonesia berparlemen mempunyai parlemen sendiri sehingga GAPI membentuk semboyan berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Viseman karena diketuai oleh Dr. F.H. Viseman. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Sekian dari saya, Arido Dwinanda Endartio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.